Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai tentang indahnya kebersamaan yang terdapat pada kelas 4, tema 1, subtema 1, yaitu tentang keberagaman budaya bangsaku yang terdapat pada pembelajaran 1. Tahukah kamu bahwa bangsa Indonesia itu terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, serta agama. Namun, tetap dalam satu wadah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalian bisa lihat di sini itu terdapat teks bacaan tentang pawai budaya. Nah, biasanya di setiap teks bacaan itu terdapat beberapa paragraf. Dan di setiap paragrafnya itu pasti terdapat gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu tersendiri yaitu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan yang dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, untuk teks bacaan tentang pawai budaya ini terdapat 5 paragraf, yaitu yang pertama, paragraf pertama, terus yang ini paragraf kedua, yang ini paragraf ketiga, yang ini paragraf keempat, yang terakhir paragraf kelima. Jadi teks bacaan tentang pawai budaya ini terdapat 5 paragraf. Nah, untuk di setiap paragrafnya ini itu pasti terdapat gagasan pokok. Mari kita cari tahu di setiap paragraf ini ada gagasan pokoknya itu ada pada, biasanya kalau gagasan pokok itu ada pada awal kalimat atau akhir kalimat. Mari kita mulai dari paragraf yang pertama. Kita baca terlebih dahulu paragraf yang pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, tadi kan sudah dibaca tuh semua paragraf yang pertama ini. Nah, kita mencari gagasan pokoknya. Jadi, gagasan pokok yang terdapat pada paragraf pertama itu terdapat pada awal kalimat yang berbunyi, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Jadi kalimat utamanya atau kalimat intinya itu terdapat pada ini, pawai budaya. Nah, untuk selanjutnya, untuk paragraf kedua, kita cari tahu gagasan pokoknya terletak pada awal kalimat atau akhir kalimat. Nah, sebelumnya kita baca dulu pada paragraf yang kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, setelah kita baca semua paragraf,
tadi kita bisa tahu bahwa gagasan pokok itu terdapat pada awal kalimat atau akhir kalimat. Jadi, gagasan pokok yang terdapat pada paragraf kedua ini terdapat pada akhir kalimat yang berbunyi, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Kalimat intinya itu terdapat pada budaya Maluku. Yang selanjutnya, pada paragraf ketiga, kita baca terlebih dahulu ya. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Kalian bisa lihat gambar yang ini. Ini contoh alat musik dari Bali, yaitu tadi namanya cengceng yang ini. Nah, tadi kan sudah dibaca paragraf ketiganya. Kita bisa cari tahu gagasan pokoknya terdapat pada awal kalimat atau akhir kalimat. Untuk paragraf ketiga ini, gagasan pokoknya itu terdapat pada awal kalimat yang berbunyi, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Kalimat intinya terdapat pada budaya Bali. Selanjutnya, pada paragraf 4, kita baca terlebih dahulu. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pampang namanya. Alat musik ini berupa bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, tadi kan sudah dibaca semua pada paragraf 4. Kita bisa cari tahu gagasan pokoknya itu terdapat pada awal kalimat atau akhir kalimat. Untuk paragraf 4 ini, untuk gagasan pokoknya terdapat pada akhir kalimat yang bunyinya, budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Kalimat intinya itu terdapat pada budaya Toraja. Jadi paragraf 4 ini tuh menceritakan tentang budaya Toraja. Selanjutnya pada paragraf 5, kita baca terlebih dahulu pada paragraf 5. Udin dan teman-teman sangat senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, tadi kan sudah dibaca, kita bisa cari tahu gagasan pokoknya itu apakah terdapat di awal kalimat atau di akhir kalimat. Untuk paragraf 5 ini, untuk gagasan pokoknya itu terdapat pada akhir kalimat yang bunyinya yaitu, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Kalimat intinya itu tentang keragaman budaya Indonesia. Jadi pada paragraf 5 ini itu menceritakan tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, bangsa Indonesia
Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musiknya. Nah, bisa dilihat berikut pada gambar ini terdapat contoh alat musik budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama ini angklung. Cara memainkannya dengan digoyangkan yang berasal dari daerah Jawa Barat. Terus yang kedua ini saluang yang berasal dari Sumatera Barat. Cara mainkannya yaitu dengan ditiup. Terus yang ketiga ini ada kecapi. Alat musik kecapi ini berasal dari Jawa Barat. Cara mainkannya yaitu dengan dipetik. Terus yang keempat ini ada alat musik gendang. Untuk alat musik gendang ini berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya yaitu dengan dipukul. Yang terakhir, yang kelima ini ada gambar alat musik yang bernama tifa. Alat musik tifa ini berasal dari Papua, yang cara mainkannya itu dengan dipukul. Nah, kalian tadi udah lihat ada beberapa alat musik tadi. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan contoh alat musiknya, yaitu di sini ada dua alat musik. Yang pertama ini ada suling, terus yang kedua ini ada pianika. Nah, untuk alat musik suling ini cara memainkannya yaitu ditiup sama seperti alat musik yang bernama saluang. Terus untuk alat musik pianika ini cara memainkannya yaitu ditiup sama ditekan. Itu tadi beberapa alat musik yang Ibu bisa contohkan. Jadi, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, sebelum pembelajaran Ibu tutup, kita menyanyikan satu lagu yaitu Tanah Airku. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Cukup itu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini, yaitu tentang keberagaman budaya. Tadi ada alat-alat musik dari berbagai macam budaya. Nah, kita bisa disimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat musik.
Kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik. Asalkan setiap orang dapat saling menghargai kebersamaan. Oke, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.